Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan masuk ke dalam renungan pagi. Di pagi ini sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kami telah Engkau bangunkan di pagi ini. Dalam melakukan semua tugas dan aktivitas kami di pagi ini, kami ingin mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, memberkati kami. Roh Kudus mau menolong kami untuk kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai dengan 29 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tema kita di pagi ini, "Ya Tuhanku." Ketika Thomas disodori tangan dan lambung bekas lubang penyalibannya Tuhan, berkatalah ia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Tanpa disadarinya, Thomas telah mengucapkan suatu pengakuan iman. Gereja purba yang lahir segera setelah kebangkitan Yesus mengucapkan pengakuan iman berupa satu kalimat saja, yakni Yesus Kristus adalah Tuhan. Bayangkan begitu pendeknya pengakuan iman itu. Apa arti kata Tuhan? Gereja purba memakai sebutan itu sebagai terjemahan dari kata Yunani, kurios. Kata kurios berarti orang yang berkuasa penuh atas sesuatu atau atas seseorang yang adalah miliknya sendiri yang sah. Pada zaman itu di beberapa agama, orang menyebut kurios kepada dewa tertentu, juga tuan tanah yang sangat kaya. Lazim disebut kurios oleh budak-budaknya, sedangkan orang Roma menyebut kurios kepada kaisar. Dengan peristiwa kebangkitan, gereja berkata Yesus Kristuslah kurios. Secara tidak langsung kalimat itu adalah pengakuan di satu pihak dan penolakan di lain pihak. Bukan dewa, bukan tuan tanah, dan bukan pula kaisar, melainkan Yesuslah kurios kami, Yesuslah Tuhan kami. Jadi dengan kalimat itu gereja hendak mengaku bahwa Yesuslah yang mempunyai kuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi, dan atas segala sesuatu. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa sebelum kebangkitannya Tuhan Yesus, di keempat kitab Injil jarang digunakan sebutan Tuhan terhadap Yesus. Baru setelah kebangkitannya, gelar itu menjadi lazim. Di depan semua penduduk Yerusalem, Petrus berkata, "Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan." Mengapa sebutan Tuhan terhadap Yesus baru menjadi lazim setelah kebangkitan? Karena justru oleh kebangkitannya menjadi nyata siapa sebenarnya Yesus. Dia ternyata berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas maut. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan memang lahir dari peristiwa Paskah. Paskah adalah ibarat pelantikan Yesus menjadi Tuhan dan Allah. Dalam hubungan itu, Paulus menulis, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, karena itu tiap hari Minggu kita mengaku dalam pengakuan iman rasuli dengan kalimat "dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita." Siapa yang dimaksud dengan kita? Yang dimaksud adalah dunia. Sebab Yesus adalah Tuhan atas sejarah dunia. Tetapi kata kita berarti juga
dan terutama gereja, sebab Yesus adalah Tuhan atas gereja. Yesuslah yang memiliki dan memerintah atas gereja. Karena itu jika setiap hari Minggu kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita mengaku bahwa Yesus adalah pemilik yang berkuasa penuh atas gereja dan atas dunia, atas kehidupan dan kematian, atas pikiran kita, atas perkataan kita, dan atas perbuatan kita, dan atas segala ciptaan dan alam semesta. Perhatikan bahwa dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel dalam konsili tahun 325 sampai 381 yang dianut oleh gereja di seluruh dunia, kita mengaku Tuhan secara eksklusif kepada Yesus Kristus. Tentang Allah kita mengaku, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Lalu tentang Yesus kita mengaku, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Biarlah firman Tuhan malam pagi hari ini memberikan kita kekuatan untuk terus mengaku Yesus adalah Tuhan atas seluruh kehidupan kita, atas perkataan kita, atas perbuatan kita, atas semua yang kita lakukan hari ini. Tuhan dimuliakan dan hidup kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi ini. Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami, atas pikiran kami, atas perkataan kami, atas perbuatan kami. Engkau berkuasa atas seluruh kehidupan kami di hari ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, karena tuntunan dan kehendak-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan menyertai kami, memenuhi seluruh hati dan hidup kami, pekerjaan dan tugas-tugas kami di hari ini. Engkau sanggup menyatakan kuasa, kasih dan pengampunan-Mu. Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai kami di hari yang baru ini dalam melakukan semua tanggung jawab dan tugas-tugas kami di mana saja kami berada. Tuhan terus memberkati kami semua dan kami menemukan kekuatan yang sesungguhnya di dalam-Mu ya Kristus. Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami, yang menuntun dan menyertai memimpin kami untuk melakukan semua tugas dan panggilan kami sebagai anggota jemaat, sebagai masyarakat di tengah kehidupan dan tugas-tugas kami. Kami sudah berdoa, bersyukur, menyambut hari ini, menyerahkan semua yang kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.